Assalamualaikum, kita mereaksi dialog Agim sama Mbak Im Wong sama Raffi Ahmad. Oke, terus gimana itu yang 13,8 juta tuh nanti dia mempertanggungjawabkannya Tuhan? Ayo. Ini Pak, mungkin juga ini pelajaran buat orang-orang yang nonton di film juga kali ya. Saya itu terkadang kepikiran, terkadang saya dengan sebanyak itu subscriber follower, kita tuh sebenarnya bisa ngelakuin apa aja ya, maksudnya saya ya, kita membuat isu, membuat apa, membuat heboh, tapi ketika kita tahu nilai agamanya, sebenarnya itu paling berat sih. Gimana caranya kita dengan semua banyak itu, kita bisa memperlihatkan atau mencontohkan suatu hal yang saya bilang, kita karena bisa membuat berita, itu paling bahaya sebenarnya. Kita bisa membuat berita dari orang yang tidak terkenal jadi terkenal. Dan itu terkadang kalau disalahgunain sama orang itu malah jadi suatu hal powerful buat dia. Power nih, itu bisa ngelakuin apa aja. Tapi sebenarnya kalau saya tuh takut. Dengan setiap saya posting, saya selalu hati-hati supaya apa yang saya keluar tuh saya mau jadi manfaat, bukan jadi istilahnya jadi, karena gini ya. Iya, follower yang banyak itu hati-hati, baik di Instagram, baik di Facebook, baik di apapun media sosial. Semakin banyak followersnya, semakin banyak tanggung jawabnya. Karena apa? Yang kita share kemudian dilihat jutaan manusia, itu kira-kira dampaknya negatif apa enggak? Kalau negatif itu berarti dosa, tapi kalau positif itu berpahala. Apalagi kita di dunia ini tidak selamanya hidup, mati, dan itu tidak bisa dihapus kecuali kita yang hapus. Begitu juga Facebook, itu sampai seumur dunia masih ada. Subscriber kita yang di YouTube itu kita mati pun ya tetap ada yang nonton. Kalau kita misalkan mengumbar dosa, mengumbar hal yang negatif, itu kan dampaknya sama kita. Tapi kalau kita memberikan hal yang positif, yang manfaat, maka kita mati pun itu saya kira termasuk amal jariah. Atau kita men-share ilmu dalam YouTube, Instagram, itu amal jariah. Tapi kalau negatif yang kita share, maksiat dan dosa yang kita share, maka itu bisa jadi kalau kita wafat, kita meninggal, itu juga ikut negatifnya kepada kita. Ada 13, saya punya 1000 follower, berarti dosanya cuma 1000, kalau 13,8 juta kan dosanya 3,15. Iya, benar, itu harus diingat tuh. Dosanya gimana mikulnya ya. Paling asik kok sebetulnya tidak jadi orang terkenal. Betul. Tapi di sisi Allah di langit jadi orang terkenal. Tetapi karena orang Allah menghendaki terkenal ya, kayak kita ini diuji dengan, ya maaflah, emang takdirnya begitu. Dan juga nggak kepikir begini, diuji dengan popularitas. Tinggal sekarang bagaimana popularitas ini membawa manfaat sebanyak mungkin bagi orang, sehingga orang bisa meniru kebaikan. Dan setiap kali kita menirukan kebaikan, orang meniru, itu pahalanya kita juga dapat. Contoh ini yang bahaya begini ya, kalau jadi orang populer. Ini dengar seorang ustadz waktu khotbah Jumat berkata begini, di mana ya perempuan yang suka berbuat maksiat itu? Tuh, dia ngomong gitu. Tuh, cuman satu kata-kata, tuh. Lalu orang itu datang ke sana maksiat. Nah, dia berbuat dosa, yang nyebut tuh itu kebagian dosanya. Udah gitu dia nyebarin ke teman-temannya, tuh itu tempat maksiat, berdatangan ke sana. Setiap orang berbuat maksiat di tempat itu dipikul juga dosanya oleh orang yang ngomong tuh seperti itu. Itu bahaya populer. Tuh. Gara-gara menunjukkan kejelekan mendapatkan dosa dari yang dibuat oleh orang. Kalau kita menunjukkan kebaikan, mandalla ala khairin, menunjukkan kebaikan, falahu mislu ajri fa'ili, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi berikan share yang positif di medsos kalian. Ya, serem banget tuh datang tuh Pak. Siapa itu ada misalnya ini ingin memastikan ini teh kan sekarang adik-adik ini diuji dengan popularitas ya. Pasti ini di akhirat kan nanti dituntut tanggung jawabnya. Apa sekarang yang terpikir nih? Mau diapain popularitas ini? Mau diapain itu subscriber dan follower sebanyak itu?
tadi saya udah jawab ya, karena Raffi ya ayah. Ya, Raffi. Kalau saya lagi insya Allah pelan-pelan, saya juga sekarang nih maunya ngasih sesuatu yang cerminan. Kalau mereka memang kan family ini keluarga, di Instagram saya, sosial media saya kan bergabung sama istri soalnya. Saya mencoba untuk mencerminkan memang ke arah keluarga yang baik, bukan sesuatu yang memang gimana tapi lebih ke harmonis, gimana ke istri, gimana ke anak, gimana perkembangan anak, gimana perkembangan istri, keluarga gitu. Tapi memang ilmu agamanya masih belum saya banyak gitu di sosial media. Saya pelan-pelan juga nanti mau ke arah situ. Benar juga kata Agim, kalau orang banyak, kalau memang malah menjadi bukan manfaat kan mesti dosa juga buat kita. Itu juga kadang saya takut. Iya, itu harus ketakutan. Ya, kalau takut itu takut yang benar. Bukan takut kekurangan follower, tapi takut tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kan saya lihat dari depan ini dua-duanya bakal meninggal nih ya, jelas ya. Dan nggak tahu lagi kapan meninggalnya ya kan. Kayaknya ini dulu. Jadi ingat meninggal. Ya, konten dalam keluarga pun suami istri misalkan hal yang positif, ngaji bersama, menuntut ilmu, mengasuh anak, bukan malah konten-konten yang tidak mendidik. Terlebih misalkan baru berpacaran sudah kontennya aneh-aneh. Ini menggambarkan nanti sesuatu yang negatif, dampaknya juga negatif. Dan yang melihat YouTube, Instagram itu bukan hanya orang tua tapi anak kecil. Kalau konten yang kita berikan adalah negatif, maka dampaknya negatif. Itu tentunya tadi katanya Agim tuh menunjukkan hal yang jelek. Orang kemudian melakukan kejelekan, ya, maka dia mendapatkan kejelekan dosa juga seperti yang dilakukan orang. Nah, Agim tadi awal-awal mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita menunjukkan kebaikan, mandalla ala khairin, menunjukkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Mana masjid tuh? Nah, itu orang melakukan sholat di sana kita mendapatkan pahala. Begitu juga ketika kita share sesuatu, kemudian orang mendapatkan pencerahan, orang mendapatkan inspirasi dan termotivasi untuk melakukan kebaikan, itu poin pahala bagimu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih, subscribe ya.